rangka menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan pada kali ini kita memperoleh ilmu yang bermanfaat ya. Baik anak-anak semuanya, kita di kelas 5 belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar terlebih dahulu untuk berdoa. Mari silakan disiapkan. Mudah-mudahan doa yang kita ucapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak semuanya, untuk absen Bapak bacakan Dio Prima Putra, Alif Kurniawan, Zaki, Fahri, Zaskia, Vanessa, Najwa, Kofidatur Rafi'ah, Agung. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir pada hari ini. Siap untuk mulai belajar? Siap. Ya. Semangat pagi. Iya, anak-anak Bapak semuanya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran 2 ya. Pelajaran 2 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar juga tentang pelajaran 2 sub materi pertama. Tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang Asmaul Husna. Iya, pintar anak-anak semuanya. Tentang Asmaul Husna. Siapa yang masih ingat? Berapa Asmaul Husna yang kita hafal? 4. Ada 4 yang kita pelajari ya. Nah, yaitu yang pertama, siapa yang ingat? Iya, Agung? Al-Mumit. Apa artinya Al-Mumit? Maha mematikan. Ya. Yang kedua? Zaki. Al-Hayyu. Apa artinya? Yang maha hidup. Aku siapa? Dio. Coba yang ketiga. Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum? Yang maha mandiri. Yang keempat. Ayo yang keempat siapa ingat? Fahri. Ayo. Al-Ahad artinya maha Esa. Bagus, tepuk tangan untuk semuanya dulu. Ya, bagus anak-anak Bapak semuanya masih ingat tentang pelajaran atau materi kita yang sebelumnya. Kita akan lanjut, yaitu sub materi yang kedua, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan Rasulnya. Ya, yang mana KD-nya yaitu memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui Rasul-Rasulnya sebagai implementasi rukun iman. KD berapa itu?
3.4. Iya, KD 3.4. Yang mana indikatornya? Ada 5. Ya, yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, membaca dalil nakli ya tentang perintah beriman kepada kitab Allah, yaitu surat An-Nisa ayat 136. Kemudian yang ketiga, menyebutkan nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang keempat, menyebutkan nabi dan rasul penerima kitab. Dan yang kelima, menyebutkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh kitab-kitab Allah. Baik anak-anak semuanya, tujuan pelajaran kita di sini ada 6. Meyakini adanya kitab-kitab Allah sebagai implementasi rukun iman. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab Allah. Jadi kita harus percaya diri ya. Kemudian memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang keempat, menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab Allah sebagai implementasi rukun iman. Yang kelima, mengetahui isi pokok dari kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasulnya. Dan yang terakhir, menyebutkan nama-nama kitab suci Allah dan rasulnya. Semua anak-anak Bapak harus hafal nama-nama kitab suci Allah dan rasul yang menerimanya. Ya, baik anak-anak Bapak semuanya. Kita akan membaca surat An-Nisa ayat 136. Ya. Nah, di sini nanti akan kita lihat perintah Allah untuk beriman ya kepada kitab Allah. Bisa membacanya anak-anak Bapak semuanya? Bisa? Kita baca bersama-sama ya dengan suara yang bagus. Ya, keluarkan suaranya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Ya surat apa itu nak? Coba siapa yang membaca artinya? Iya, silakan Zaki. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaika-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah bersesat sangat jauh. Iya, sebagai kita orang yang beriman, ya anak-anak semuanya haruslah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab, ya, baik itu kitab Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Ya, apa saja kitab-kitabnya nanti akan kita pelajari. Kalau kita tidak beriman kepada kitab-kitab tersebut, maka kata Allah kita adalah orang yang tersesat. Nanti kita akan lihat kitab apa saja yang harus kita imani. Ya, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua, kitab Zabur kepada Nabi apa diturunkan? Iya, kepada Nabi
Daud. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil. Kitab Injil ini kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas apa saja yang terkandung di dalam kitab tersebut. Nah, ya. Yang pertama kitab suci Taurat. Apa isi kandungan yang ada di dalamnya? Yaitu perintah untuk mempercayai Allah. Yang kedua larangan untuk membunuh dan mendustakan, berdusta serta perintah untuk menghormati kedua orang tua. Yang kedua kitab Zabur. Apa isi kandungannya? Berisi tentang pujian kepada Allah. Kemudian perintah apa? Menyembah Allah. Coba siapa yang mau menyebutkan apa isi kandungan dalam kitab Injil ini? Yang pertama, Dio, Agung, coba apa isi kandungannya yang pertama? Mengajak menyembah Allah dan tidak menyekutuinya. Iya, mengajak menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, iya, Dio. Terdapat perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Iya, perintah agar kembali kepada tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Kemudian yang ketiga, siapa lagi? Ayo. Ida. Dara, coba. Ajarannya menyempurnakan kitab Taurat, kitab sebelumnya. Kemudian yang keempat, Zakia, coba. Terdapat ajaran agar hidup sederhana dan menjadi sifat sama. Iya, yang terakhir. Zaki, coba. Penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, itu adalah isi kandungan dari kitab Injil. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah kitab penyempurna daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, jadi Al-Quran merupakan kitab penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Apa isi kandungannya? Menjelaskan masalah akidah dan keimanan. Kemudian menjelaskan proses penciptaan alam dan manusia. Kemudian menjelaskan kisah-kisah Nabi dan Rasul serta umat terdahulu. Kemudian menjelaskan hubungan manusia dengan manusia. Kemudian menjelaskan petunjuk hidup, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Itulah ya isi kandungan yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah. Kemudian fungsi Al-Quran itu sendiri adalah sebagai penyempurna kitab Allah sebelumnya. Sumber utama ajaran Islam, petunjuk dan pedoman hidup, kemudian ya petunjuk dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian ada ajaran terpuji yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut. Ajaran terpuji pada siapa saja? Kepada Allah. Ada 4. Yang pertama ajaran terpuji kepada Allah. Yang kedua ajaran terpuji kepada sesama manusia. Yang ketiga ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat ajaran terpuji kepada diri sendiri. Nah, itulah ya materi kita, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan Rasulnya. Selanjutnya anak-anak Bapak, ya seperti tadi kita akan bagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok mengerjakan tugasnya masing-masing.
daripada diskusinya ya. Nah, tugas kelompok nanti dipresentasikan ke depan. Hah? Ya, kasih nama. Ya, kelompok 2 nama. Tulis namanya sana. Ya, silakan tampil ke depan kelompok 2 yang sudah siap ditunjukkan. Kelompok 2 ternyata yang siap duluan. Ayo, kelompok 2. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Hasil diskusi kami. Bacakan. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kita panggil kelompok 1 sudah siap. Ya, silakan utusan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan dengan percaya diri tampil membacakan hasil diskusinya ke depan. Berempat ke depan, berempat. Ayo, ke depan berempat. Ayo. Baca salam dulu seperti Zaki tadi ya. Seperti Zaki tadi. Assalamualaikum gitu.
2. Zabur. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Baik, anak-anak Bapak semuanya, tadi kita sudah belajar dan berdiskusi tentang apa materinya, Nak? Tentang iman kepada kitab-kitab suci Allah dan Rasul yang menerimanya. Tadi sudah ditampilkan juga hasil diskusinya masing-masing kelompok. Alhamdulillah semuanya sudah bekerja sama dengan baik dan bisa menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya dulu. Yang mana semuanya? Tepuk semangat. Jadi dapat kita simpulkan untuk pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, iman kepada kitab Allah itu memiliki arti bahwa kita harus percaya dan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada rasul-rasulnya. Kemudian kitab suci tersebut ada berapa? Ada 4, yaitu kitab suci Taurat, yang kedua kitab suci Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Yang mana kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Al-Quran, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak berikan tugas LKPD masing-masing anak Bapak. Nanti ini kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah, nanti berkelompok kerjakan di rumah. Ini ada LKPD-nya ya. Nanti dikerjakan nanti di rumah untuk sebagai tugas bagi anak Bapak nanti semuanya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan demikian pelajaran kita. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.